mangrove. Jadi, mangrove itu merupakan ekosistem yang kompleks, terdiri dari flora dan fauna di daerah pantai, serta hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut antara batas air pasang dan surut. Ekosistem mangrove ini berperan penting dalam melindungi garis pantai dan erosi, serta gelombang laut dan angin topan. Berperan juga sebagai buffer atau perisai alam dan menstabilkan tanah dengan menangkap serta merangkap endapan materi dari daratan yang terbawa dari air sungai dan kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus. Jadi, pemetaan itu merupakan salah satu langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengamati kondisi hutan mangrove yang lebih efektif dan efisien dalam memperoleh gambaran sebaran luasan hutan mangrove. Pemetaan luasan hutan mangrove juga memanfaatkan teknologi penginderaan jauh serta dapat memberi gambaran peta sebaran luasan hutan mangrove pada suatu daerah. Citra satelit Sentinel merupakan salah satu citra yang memiliki kemampuan di dalam menganalisis data mangrove. Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI merupakan metode skala landscape yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan, beberapa kanal data sensor satelit dari citra satelit. Baiklah, untuk melakukan pemetaan data mangrove, langkah awalnya itu membuka software dari ArcGIS. Jika sudah pada layers, klik kanan dan pilih Properties. Nah, lalu pilih yang WGS 1984 UTM Zone 48S. Jika sudah, klik Add Data, di-download Sentinel-2 ini, lalu pilih Granule L2, Image Data, dan pilih yang resolusi 10 meter. Masukkan band 4 dan band 8, lalu klik Add. Nah, jika sudah, ke search, cari raster kalkulator. Jika sudah, klik. Nah, untuk rumusnya itu bisa pilih float band 8 dikurang band 4, lalu dibagi float lagi band 8 ditambah band 4. Jika sudah, untuk output rasternya kita pilih nama raster kalkulator mangrove. Lalu klik OK. Maka tunggu hasil raster kalkulatornya. Ini bisa klik kanan, lalu ke property, pilih simbologi. Pada simbologi ini pilih yang classified. Nah, di sini untuk colornya itu, untuk warnanya pilih dari warna hijau ke warna merah. Oke, kalau sudah, klik simbolnya, klik kanan, lalu pilih flip color. Lalu pada kelasnya ini pilih 9, lalu klik OK. Oke, jika sudah, maka kita bisa zoom ke bagian Pulau Pahawang. Selanjutnya ke katalog, lalu pilih tempat penyimpanan,
klik kanan, new, pilih save file. Nah, di sini bisa beri nama kerapatan mangrove. Lalu pada feature type-nya ini pilih polygon. Koordinat sistemnya pilih WGS 1984. Lalu klik OK. Jika sudah, klik editor, start editing. Lalu ke create, pilih kerapatan mangrove, dan pilih polygon. Nah, untuk melakukan mendigitasi kerapatan mangrove, dapat dilihat bahwa pada bagian kerapatan mangrove ini sesuai dengan zona acuannya itu berada di bagian barat Pulau Pahawang ini. Jadi langkahnya itu bisa klik kanan, baru bisa mulai digitasi. Jika sudah, klik 2 kali. Nah, jika sudah, kita bisa ke editor, save edit, lalu stop editing. Nah, untuk langkah berikutnya bisa ke editor lagi, start editing, dan pilih kerapatan mangrove. Selanjutnya ke image analysis. Nah, di sini sudah muncul raster kalkulator mangrove-nya. Jadi kita bisa uncentang dulu ini. Lalu kita pilih yang ini. Selanjutnya kita klik clip. Nah, maka akan ada hasil dari garis kerapatan mangrove yang sudah kita klik. Selanjutnya ke editor, save edit, lalu stop editing. Kita unchecklist dulu semuanya, kecuali hasil klipnya. Baiklah, ini merupakan hasil dari daerah rapatan mangrove di Pulau Pahawang, Lampung. Jadi, adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu sebaran rapatan mangrove dengan metode NDVI itu merupakan salah satu teknik pemetaan yang umum digunakan untuk memantau dan menganalisis vegetasi termasuk mangrove. Jadi, NDVI itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk memetakan sebaran rapatan mangrove biasanya melibatkan pengambilan citra satelit atau citra udara yang mencakup area yang ingin dipetakan. Jadi, citra tersebut kemudian diproses dengan menggunakan perangkat lunak ARGIS yang mampu untuk menghitung NDVI. Metode NDVI juga merupakan salah satu dari banyak teknik pemetaan yang dapat digunakan untuk memantau atau memahami ekologi mangrove. Dengan menggunakan teknik ini, para peneliti serta praktikan dapat mendapatkan informasi tentang distribusi mangrove serta perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar mangrove. Hasil klasifikasi juga dapat dianalisis secara spesial untuk memahami pola sebaran rapatan mangrove, perubahan seiring waktu, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusinya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi mangrove kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.